Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Kamila dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi, teks debat, teks biografi, dan puisi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi dialog atau tuturan dua orang atau lebih yang terlibat dalam perdebatan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Teks negosiasi dibagi menjadi 7 struktur. Yang pertama, orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir adalah penutupan. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Adanya partisipan. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, mengarah ke tujuan praktis. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keenam adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Adapun ciri kebahasaan teks negosiasi, yaitu menggunakan bahasa persuasif. Yang kedua, kalimatnya menggunakan deklaratif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Contohnya, kalau, begitu, meskipun. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, kalimat bersifat memerintah dan mematuhi perintah. Dan yang terakhir adalah menggunakan pronomia atau kata ganti. Dan untuk yang selanjutnya adalah teks debat. Teks debat adalah memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan teks debat adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Ciri-ciri teks debat yaitu dua tim yang berdebat terdiri dari afirmasi dan oposisi. Yang kedua, sudut pandang terdiri dari dua sudut pandang. Yang ketiga, topik atau isu yang diperdebatkan. Yang keempat, adanya argumentasi. Dan yang kelima adalah adanya pihak penengah. Dan ciri-ciri teks debat adalah menggunakan bahasa baku, menggunakan kata denotatif, dan yang terakhir menggunakan kalimat faktual. Dan selanjutnya adalah teks biografi. Pengertian dari teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ciri-ciri teks biografi. Teks biografi harus membawa suatu informasi secara faktual. Yang kedua, teks biografi membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil sehingga harus dijadikan sebagai teladan. Dan yang terakhir, teks biografi mempunyai struktur yang jelas. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi. Orientasi terdiri dari berisi gambaran awal atau pengenalan tokoh. Yang kedua, kejadian penting, berisi peristiwa yang dialami tokoh. Yang ketiga, reorientasi adalah bagian penutup yang berisi simpulan. Dan ciri kebahasaan teks biografi, yang pertama, menggunakan pronomina. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata sambung. Dan yang terakhir adalah puisi. Pengertian puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mental, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Puisi terdiri dari 3 jenis, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan dari penyair. Yang kedua, puisi lirik, dan yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi
mempunyai unsur intrinsik, yaitu diksi atau pilihan kata. Yang kedua, daya bayang atau imajinasi. Yang ketiga, gaya bahasa atau majas. Yang keempat, bunyi. Yang kelima, rima. Yang keenam, ritme. Dan yang terakhir, tema. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.